Film dimulai dengan memperlihatkan keluarga Yuzuru yang sedang sarapan pagi di rumahnya. Hari itu bertepatan dengan liburan tahun baru. Ayahnya yang begadang semalaman, dimarahi oleh ibunya Yuzuru. Sementara Yuzuru dan Kabutaku keluar rumah menuju kuil untuk berdoa. Di kuil ada Kobrander dan gengnya yang bertemu Sharkler. Kabutaku dan Yuzuru juga bertemu dengan Kuwajiro dan Sayuri. Mereka saling mengucapkan selamat tahun baru. Disusul dengan datangnya Danggoron dan Gerotan yang akan ikut berdoa di kuil tersebut. Mereka mulai menuju kuil untuk berdoa. Namun tiba-tiba gugusan bintang datang melayang dan menempel pada lonceng kuil tersebut. Alih-alih akan berdoa, mereka malah memperebutkan gugusan bintang yang tertempel pada lonceng kuil. Sampai lonceng itu terjatuh ke tanah dan dilihat oleh Pak Ujang. Pak Ujang mengambil gugusan bintang itu dan membawanya pergi. Ketika membawa lonceng itu, malapetaka datang. Pak Ujang disambar petir hingga membuatnya hangus. Gerotan dan Danggoron mengundurkan diri untuk mengambil gugusan bintang tersebut karena menurutnya dewa telah marah karena mengambil sesuatu yang bukan hak milik mereka. Ganiran mengambil lonceng itu namun tidak terjadi apa-apa. Kobrander memintanya dari Ganiran namun malah tersambar petir yang sama seperti Pak Ujang tadi. Kobrander jadi marah dan jengkel kepada Ganiran karena ulah isengnya. Kobrander melemparnya ke Yuzuru, dan Yuzuru memberikannya ke Kabutaku. Kabutaku pun disambar petir yang serupa. Akhirnya mereka meninggalkan lonceng itu dan pergi. Saat di perjalanan Sayuri dan Kuranosuke didatangi oleh Sharkler yang membawa lonceng itu dengan menggelindingkannya ke tanah dan didorong menggunakan kayu. Itu cara simpelnya agar dia tidak tersambar petir. Mereka pun berlarian sampai bertemu dengan Kobrander. Kabutaku yang melihat hal itu juga langsung berlari. Setelah berlarian, mereka sampai ke sebuah tower. Mereka bersembunyi di tower itu. Yuzuru, Kuranosuke dan Sayuri memberitahukan kepada robot kalau mereka sekarang sedang berada di bawah tower penangkal petir. Jadi mereka tidak akan tersambar petir ketika mengambil lonceng itu. Akhirnya para robot mengambil lonceng yang tergeletak di tanah. Namun tetap saja, Kabutaku, Kuwajiro dan Tantorina tersambar petir dengan dahsyatnya. Para robot mulai menyalahkan teman manusianya. Sharkler tertawa puas melihat hal itu. Akhirnya mereka lempar-lemparan lonceng itu lagi. Di kejauhan terlihat Kapten Tombol yang sedang memperhatikan mereka sambil minum teh. Kapten Tombol hanya melanjutkan minum teh dikarenakan mereka tidak memperebutkan gugusan bintang itu melainkan melempar-lemparkannya ke yang lain. Sharkler mendapat ide dengan menggunakan robotnya agar terhindar dari petir saat memegang lonceng. Saat di dalam robotnya dia mengambil lonceng itu, petir datang menyambar namun tak melukainya sedikit pun karena dilindungi oleh robot raksasanya. Kabutaku yang melihat hal itu langsung memanggil robotnya juga. Saat mengambil lonceng dari Sharkler, robot Kabutaku juga tak bergeming sedikit pun ketika disambar petir. Akhirnya mulailah mereka memperebutkan lonceng dengan gugusan bintang tersebut. Saat perebutan, Kapten Tombol terbangun dan mengambil lonceng itu. Namun dia tersambar petir. Tubuhnya hangus tapi masih sehat walafiat. Perlombaan kali ini adalah bermain layangan raksasa. Di mana salah satu mereka diikat di layangan dan yang satunya lagi mengendalikan layangan. Yang bertahan paling lama di udara dialah yang akan menjadi pemenang. Di sini Kobrander masih kesal dengan Ganiran, jadi dia hanya memilih Spidon untuk jadi partnernya. Sementara Sharkler mau merekrut Ganiran untuk menjadi partnernya. Kuranosuke berpasangan dengan Kuwajiro. Yuzuru dengan Kabutaku. Sayuri dan Tantorina. Perlombaan pun dimulai. Tidak masuk akal memang robot berat dapat diterbangkan dengan layangan. Saat layangan sudah diterbangkan, Sharkler mulai berubah ke wujud supernya. Melihat Sharkler berubah, Kobrander juga bersiap berubah. Namun dengan cepat Sharkler memotong tali layangannya. Sehingga dia pun terjatuh dari ketinggian. Dengan terjatuhnya Kobrander membuat timnya gagal. Kapten Tombol menjelaskan betapa berbahayanya perlombaan sederhana ini. Karena jika layangan jatuh, maka partner mereka akan menjadi korbannya seperti halnya Kobrander. Sharkler mulai menyerang Kuwajiro dan Tantorina. Kuwajiro dan Tantorina pun terjatuh. Beruntung Kuranosuke mengubah Kuwajiro ke wujud super sebelum dia menghantam tanah. Kabar baiknya Kuwajiro terjatuh ke dalam sungai, jadi damage yang ia rasakan tidak terlalu besar. Sementara Tantorina tersangkut di sebuah batang pohon.
Sekarang yang tersisa hanya Sharkler dan Kabutaku. Yuzuru mengubah Kabutaku ke wujud supernya agar bisa menghentikan Sharkler. Akhirnya pertarungan di udara pun terjadi. Mereka berimbang dalam pertarungan udara meski sudah memakai senjata masing-masing. Saat Sharkler terdesak, dia melepaskan hiu yang di punggungnya. Hiu itu lalu mengoyak layangan Kabutaku sehingga Kabutaku kesulitan untuk berdiri lagi. Saat Sharkler sudah hampir di puncak kemenangannya, Spidon datang menghampiri Ganiran. Dia memberitahukan kalau Kobrander sedang sekarat dan terus-terusan memanggil nama Ganiran. Namun Ganiran tak mempedulikannya karena berasa sudah dikhianati. Sejenak Ganiran flashback ke masa lalunya bersama Kobrander. Dia menjadi menangis dan melepaskan tali layangannya sehingga membuat layangan yang ada Sharklernya putus dan terbang jauh. Ganiran menghampiri Kobrander yang sekarat, yang pada akhirnya Kobrander tersadar karena suara Ganiran. Akhirnya mereka berbaikan lagi. Dengan begitu Kapten Tombol akan menyerahkan lonceng tersebut, walaupun gugusan bintangnya palsu. Di akhir cerita mereka memulai berdoa bersama di kuil yang tadi. Saat sedang khusyuk berdoa, tiba-tiba Sharkler terdampar jatuh di halaman kuil bersama layangannya. Epic moment di episode kali ini adalah ketika pertama kali gugusan bintang itu tidak diperebutkan, karena menempel pada sebuah benda suci dari dalam kuil tempat mereka beribadah. Intinya azab Tuhan akan selalu ada kalau Anda melanggar aturan. Tidak ada pengorbanan yang besar demi orang yang disayangi seperti contohnya para robot yang rela berkorban demi tuannya. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.